Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Maulana Pramudia. Izin menjawab media tes dan Bapak Muhammad Syafi'i, yang mana tugas makalah Filsafat Timur. Dari yang soal nomor 1 itu bagaimana review-review yang telah kita dapat dalam perkuliahan dari makalah 1 sampai 7, yaitu pertama dapat kita ambil pertemuan pertama itu adalah pemikiran timur sering dianggap sebagai pemikiran tidak rasional, tidak sistematis dan tidak kritis, yang menyebabkan pemikiran timur dianggap bukan filsafat. Sifat-sifatnya yang pengetahuan yang secara konvensional dipandang harus ada dalam filsafat, seiring kali dinilai tidak terkandung dalam pemikiran timur. Adapun agama mengajarkan kepatuhan filsafat, mengandalkan kemampuan berpikir yang sering tampil dalam perilaku keberagaman, mempertanyakan, membongkar sampai yang penting tetap saja yang ada memandang sebagai kepercayaan. Perdebatan-perdebatan yang mempertanyakan apakah pemikiran timur dapat disebut sebagai filsafat atau hanya kepercayaan religius. Adapun pertemuan kedua yaitu membicarakan filsafat India mempunyai 2 wilayah kekuasaan, yaitu wilayah Hindu dan wilayah Buddha. Filsafat India ini memberikan pengaruh besar pada ranah agama, spiritual, etika, moral, bahasa, ilmu, pengetahuan besar dan kesenian lainnya. Adapun periode filsafat India menurut Radhakisan sebagai menjadi 6 periode, yaitu periode Veda, periode Evos, 3 periode Sutra, periode Skolastik, periode kegelapan, dan periode kontemporer. Adapun pertemuan sutra periode ini bahannya merupakan konsep pemikiran menjadi banyak sehingga sukar sekali untuk disederhanakan serta membuat semacam rangkuman skema kefilsafatan yang pendek. Ikhtisar ini dibuat dalam bentuk sutra-sutra, yang mana di periode skolastik sukar sekali ini dipisahkan dengan periode sutra. Tetapi di sini muncul adalah tokoh-tokoh besar seperti Komarila, Sankara, Siddhartha, Ramanuja, Madhawa, dan Wachaspi, Udayana, Bhaskara, dan Vayanta. Guru-guru filsafat itu dijumpai berselisih dalam berkemasing-masingan, mempunyai teori-teori sendiri dengan alasan yang tersusun rapi. Mereka saling mengajukan argumentasi dengan menetapkan sifat-sifat atas dasar logika. Adapun pertemuan keempat itu ialah jalan keselamatan melalui penghayatan janana yang mengaman terhadap pengetahuan yang paling dalam, yaitu manusia melaburkan dirinya dalam realitas yang mutlak. Brahmana di sini kan dimaksud dari ada supreme being yaitu makhluk tertinggi. Adapun bhakti yakni diarti adalah sikap bakti yang tulus sehingga terlepas atau terbebas dari ikatan kelahiran kembali. Adapun juga karma artinya dilakukan dengan cara memenuhi
kewajiban manusia, yakni melakukan perbuatan memang pantas, layak dan benar, segala sesuatu yang yang dibawa ikatan waktu dan keinginan, terutama keinginan untuk hidup berbuat, disebut juga dengan karma. Adapun juga pertemuan kelima, yaitu Dharma, merupakan doktrin Buddha yang menekankan ajaran kebenaran terdiri. Dikha artinya bahwa hidup adalah menderita. Samudya artinya adalah kesenangan dapat dihilangkan dengan jalan. Marga adalah kelepasan menuju ke pemadaman penderitaan. Adapun kedua, karma, kelahiran, maksudnya adalah karma perbuatan menyebabkan terjadi kelahiran. Keempat adalah nirvana. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke soal nomor 2, yang mana Bapak Muhammad Syafi'i telah menganjurkan untuk menjawab nomor 2 di antara semua materi, yang mana yang relevan untuk menjawab persoalan tantangan zaman sekarang. Adapun yang masuk dalam review yang perkuliahan Filsafat Timur ini, masuk dalam, menurut saya yang paling relevan adalah etika teoisme, mengajarkan kita manusia untuk hidup kembali kepada alam, yang mana alam belajar dari acara hidup alam itu berbuat kebajikan. Menurut teoisme ini, dengan berbuat kebijakan, seorang memiliki kekuatan moral, ia dapat hidup bersama dengan menghadapi sesamanya atas dasar kesucian hati yang murni. Jadi di kehidupan kita ini perlu dengan kebajikan, agar kita menghindari perbuatan yang keburukan, yang dimana nanti kita akan dihisab di alam akhirat. Dimana alam akhirat itu adalah alam yang fana, dimana semua makhluk nanti akan dipertanggungjawabkan jawabannya. Bekerja untuk menghidup semua sehingga hidupnya langgang dan abadi di akhirat. Bagaimana kerasnya usaha yang budiman untuk menyelapkan sang aku, namun bukan kehilangan, bahkan sebaliknya untuk menemukan diri pribadi itu sangat susah. Marilah kita berbuat kebajikan dan agar menghindari perbuatan yang keburukan, seperti dinyatakan oleh Lao Tzu bahwa kualitas kebajikan seorang terdapat dalam cara hidupnya. Hidup diibaratkan seperti air yang tenang dan damai, yang memiliki kekuatan moral yang sangat kuat, serta memberikan keuntungan yang besar bagi orang lain. Dalam pergaulan bisa mencuarkan cinta dan kasih sayang, menyelesaikan permasalahan yang bijaksana dan sempurna, serta mengerjakan tugas yang baik dan dapat waktu dan dapat dipercaya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Bapak menugaskan filosofikan antara 5 titik hitam ini dengan berapa meter dan berapa sentimeter yang titik hitam dari kesini ke sini. Baiklah, kemungkinan dari titik awal hitam di tengah ini, mungkin dari jarak sini kemungkinan ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm, ada yang 6 cm. Di sini adapun di titik tengah ini, jika filosofinya itu, jika selembar kertas putih kemudian kita memberikan satu titik hitam di tengahnya, maka sebagian besar orang akan fokus melihat pada titik hitam itu, ya kan? Mereka tidak memperdulikan bahwa sebenarnya banyak yang mempunyai kebagian putih pada kertas ini. Adapun titik hitam, kemungkinan jangka sentimeternya ini adalah 6 cm, ya. Sama dengan seorang yang telah banyak berbuat baik, kemudian satu kesalahan, maka sebagian besar orang akan fokus pada satu kesalahan. Padahal kebaikan yang telah dilakukan sangatlah banyak. Maka janganlah melihat orang dari kesalahannya saja, karena masih banyak kebaikan dari orang tersebut. Pasti
Kalau kita melihat kesalahan saja, ya setiap orang mempunyai banyak kesalahan dan hilang semua kebaikan-kebaikan di muka dunia ini. Oke, lanjut ke titik ini. Kemungkinan titik A yang di sini nih ada berapa 7 cm. Nah, yang mana bagian ini yang kedua ini ketiga ini adalah jika memperlihatkan selembar kertas putih yang titik hitam ini di tengah di bawah ini, yang paling banyak muncul adalah titik bukan selembar kertas, sama dengan seorang jika pada mendapatkan masalah ia hanya milih pada kesulitan, kesedihan. Yang di bawah ini kesedihan, kesulitan, rintangan yang bertubi-tubi. Orangnya hanya berpikir hanya kekurangan dirinya, sehingga berkembang menjadi besar dalam pikirannya, dan sebaliknya kelebihan-kelebihan dari dan kemudahan hidup tidak diperhatikan. Adapun titik yang di sebelah sini itu adalah titik yang mana kita harus tidak hanya untuk menjawab selama selembar kertas putih yang bersih ini dengan satu titik kecil saja, yang mana sayangnya kita mulai adil memandang kehidupan. Nah, dan adapun juga titik yang di sini kemungkinan itu sekitar 11 cm ya. Marilah kita untuk ungkapan ini, mungkin masih banyak ungkapan tentang kertas putih ini yang berisikan titik hitam, ada 5 titik hitam yang lain. Ada yang dari kesimpulan di sini, kemungkinan hanya titik hitam yang ada berisi di dalam kertas ini, padahal putih lebih dominan di sana. Ini kan masih banyak dominan, dikarenakan kebanyakan orang lebih mudah untuk melihat keburukan daripada melihat 1000 kebaikan, bahkan melupakan kebaikan-kebaikan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana apakah kalian setuju bahwa kebahagiaan sejati, penderitaan merupakan ada satu untuk menuju kebahagiaan sejati? Ceritakan pengalaman penderitaan Anda sendiri. Mengenai ke penderitaan, semenjak dulu kita pernah menderita ya, istilahnya itu pernah ditinggal orang yang kita sayangi. Contohnya ketika orang tua saya meninggal dulu itu, ketika saya aliyah, saya diberitahukan bahwa orang tua saya meninggal karena tabrakan, dan itu pun saya sangat sedih sekali, dan yang dimana sampai sekarang itu alhamdulillah dibalik ada musibah itu pun ada hikmahnya. Adapun kebahagiaan itu bersifat subjektif, karena maknanya ada setiap orang mungkin saja berbeda kan. Kebahagiaan tidak sejati begitu saja, namun merupakan akibat sampingan dari keberhasilan individu dalam memenuhi keinginannya untuk hidup bersama, untuk hidup yang bermakna. Artinya makna hidup adalah gerbang menuju kebahagiaan. Mereka berhasil mencapainya akan mengalami yang mana gelombang-gelombang kehidupan, yang mana dia kadang di atas kadang di bawah ya, namanya kehidupan ini. Sebaliknya mereka yang tidak berhasil memenuhi motivasi ini akan mengalami kekecewaan, pasti ada kekecewaan. Dan insya Allah itu pun ada hikmahnya. Maka hidup terdapat dalam kehidupan itu sendiri, dalam setiap keadaan menyenangkan dan tidak menyenangkan, dalam kebahagiaan, penderitaan, ungkapan seperti makna dalam derita, hikmah di balik musibah, menunjukkan bahwa dalam penderitaan sekalipun makna hidup tetap dapat ditemukan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Adapun Bapak menganjurkan nomor 5 itu soalnya
dapat diupayakan Pesapati Nutur Lemah dari tradisi Pesapati Timur, membantu dalam upaya penanganan COVID-19. Jelaskan argumentasinya. Filsafat ini dengan terkaitnya pandemi ini, malangnya teknologi yang dihasilkan Said menjadi kutukan alih memudahkan bergerakan, justru kemacetan polusi mesti ditanggung menghuni ibu kota, hanya menimbulkan stres. Mana adanya pandemi ini, tragedi corona ini hadir sebagai kekuatan kosmos untuk menghentikan hasrat manusia, telah menghalami Rohma Irama yang mengubah lagu dengan judul nama virus ini, yang sejalan dengan keyakinan orang ramai dan melawannya sesuai dengan anjuran pihak yang berwenang. Di sini individu kelompok dipaksa untuk kembali ke rumah agar menjaga kesehatannya, di mana masih pandemi. Setiap keadaan tempat tinggal adalah ruang untuk berdiam, menikmati kesendirian masing-masing. Setelah sekian lama larut dalam kerumunan, berusaha hubungan kekeluargaan secara ontentik. Untungnya mereka tidak sama sekali tersosialisasi. Akses berbagai cerita hanya saja percakapan media sosial disandari dengan berkaitan politik elektoral, sehingga usaha memahami dan mengenai bencana kerangkaan konflik dalam kelompok. Padahal inilah waktunya untuk menghadiri diskusi yang jauh lebih substansi, yang berfaedah untuk menghadapi krisis yang menyongsong. Pasca krisis ternyata disebabkan oleh virus masih lebih rendah dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas, korban obat terlarang, penderitaan kanker, dan kemajuan teknologi medis mempunyai manajemen sebaran virus corona bisa ditanggapi, karena ancaman terhadap kesejahteraan manusia datang dari banyak penjuru. Betapun alam sedikit pulih akibat kegiatan, justru manusia berhenti sejenak. Tetapi tampak absurd untuk lompatan fase religius namun merenungkan oleh agama instruksional. Adapun Filsafat Timur ini kita diajarkan untuk dalam pandemi ini agar menjaga kesehatan kita, agar menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol. Insya Allah nanti ada hikmahnya di balik musibah COVID-19 ini. Terima kasih. Inilah tugas akhir Filsafat Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.